Jalal keluarga besar, Kecamatan Utan tahun 2025 1446 Ha. Yang ikut hadir di acara Halal Bihalal, Bupati Sumbawa Haji Syarafuddin Jarot, serta istri Haja Ida Fitriah, serta Wakil Bupati Sumbawa, Haji Muhammad Ansori, dengan istri Haja Sudarti, didampingi oleh Camat Kecamatan Utan, Safrudin dengan Ibu Latifah. Termasuk tamu undangan yang ikut hadir, Pak Syahrudin dan Abdul Haris, serta DPRD Kabupaten Sumbawa, Berlian Rais Gita Lisbano, Am Taufik Gunardi, Alen Taryadi, Kapolsek Kecamatan Utan Awaludin dan Koramil diwakili oleh Suryadi. 9 kepala desa di wilayah Kecamatan Utan, termasuk dengan Ibu PKK ikut hadir, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Sumbawa serta istri, yang terhormat Wakil Bupati Sumbawa beserta istri, yang kami hormati Camat Utan juga beserta istri, bapak-bapak, Pro Kopijam Kecamatan Utan yang kami hormati, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Islam Kecamatan Utan beserta Imam Besar Masjid Al-Islam Kecamatan Utan, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, kebetulan beliau adalah penerima dari Kecamatan Utan, yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Utan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, yang kami hormati tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan sekarang hadirin tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita persembahkan rasa puja serta bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang suci ini, di rumah Allah ini, kita dapat hadir dalam rangka malam halal bihalal tingkat Kecamatan Utan. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab dan dimasukkannya ke surga Allah bersama beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pada
Tetapi terkait dengan itu pun saya tetap sebagai pembantu bupati, wakil bupati, sebagai kepala OPD dalam rangka mensukseskan program Unggul, Maju, dan Sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Ketua DPP Kabupaten Sumbawa yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumbawa, yang saya hormati unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa yang sempat hadir, Bapak Haji Rais, Bapak Gita Lesbano, anggota DPRD Bapak Edi Taufik, Munardi, kemudian Mas Alek yang sempat hadir bersama kesempatan hari ini. Yang saya hormati Pak Camat beserta unsur musyawarah pimpinan kecamatan. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Kecamatan Tim Bagi Syahidin sempat hadir. Yang saya hormati para kepala desa, ketua BPD, para kepala sekolah, kepala UPD di Kecamatan Hutan. Yang tidak ada kalah pentingnya adalah yang saya hormati Bapak dan Ibu guru saya yang sempat hadir, yang sudah pensiun mungkin di dalam acara berbahagia ini. Singkatnya para tamu undangan yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya apa yang dilaksanakan dihajarkan oleh Ketua PHBI atas pusat rapat pada malam hari ini tidak terlepas dari izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kita semakin banyak bersyukur, maka rahmat Allah diturunkan khususnya di Kecamatan Hutan, umumnya di Kabupaten Sumbawa yang kita cintai. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau terus menemukan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Semoga dengan salawat yang kita aturkan kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tidak ada suaranya. Saya ulangi, yang paling keras menjawab saudara saya, salam saya pada malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan semua masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita
Mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan beliau berdua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan beliau amanah di dalam membawa Sumbawa ke depan 5 tahun ke depan ini. Insya Allah akan berada dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Karena beliau saya tahu persis bagi Sumbawa ini orang yang amanah. Insya Allah beliau baik, karena pernah bersama saya 2 tahun kuliah S2 di IPB Bogor, tapi kami kuliahnya di Taiwan. Beliau salah satu anggota kelas saya dan saya sebagai ketua kelasnya. Jadi yang ceramah ketua kelasnya, kemudian seseorang bagi yang menyambut pernah menjadi anggota kelas saya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Hutan, unsur pimpinan kecamatan juga sama-sama kita hormati. Yang sama-sama kita hormati juga Imam Masjid Besar Al-Islam Kecamatan Hutan, Ketua PHBI, dan seluruh pengurus masjid yang insya Allah mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, pimpinan pondok pesantren Darul Hikmah Kecamatan Hutan, mudah-mudahan beliau diberikan sehat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam besarnya dia tetap membina umat anak-anak kita yang sedang mengejar pendidikan di Pulau Sumba. Dan dalam pentingnya Bapak Desa yang sempat hadir pada malam hari ini, dan insya Allah semua kita yang hadir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengayomi kita, melindungi kita dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang sama-sama mengerti, ini baru saja masuk PA, belum kita bicara, belum salah pada Pak Ustaz, pendek-pendek saja. Tapi saya ingin minta persetujuan dari ibu saja. Ibu-ibu saya bertanya dulu ya. Ibu-ibu kalau dengar ceramah maunya yang panjang atau pendek? Ya, yang pendek. Kalau yang pendek 10 menit, ini sudah 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Bapak Ibu yang sama-sama hormati, kata yang sering kita dengarkan ketika Idul Fitri adalah minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin artinya semoga kita menjadi orang yang kembali dan menjadi orang yang menang. Kenapa kembali dan kenapa menang? Kita kembali karena kita setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, maka kita berpotensi akan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dikatakan kembali kemana? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka Rasulullah mengatakan, hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan kembali pada kesucian dan kefitrahan. Maka itulah dikatakan minal aidin wal faizin, dan kita menjadi orang yang menang. Kenapa kita dikatakan menjadi orang yang menang? Karena Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita mampu untuk menahan diri, kita mampu untuk menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita dikatakan
Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, maka yang meningkat adalah amal kita. Yang meningkat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meningkat adalah amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika meningkat iman kita, maka Bapak Ibu tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meningkat ibadah kita, maka diharapkan ketika kita setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, maka diharapkan ibadah kita akan meningkat pada saat bulan Syawal dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang sama-sama hormati, kalau seandainya setelah kita bertemu dengan ibadah Ramadan, kemudian kita bertemu dengan ibadah Syawal seperti yang kita lakukan pada hari ini, kemudian kalau tidak ada peningkatan dalam ibadah kita, maka pantaskah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pertanyaan, dan jawabannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini betul-betul mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibtida'ul khair artinya memulai sesuatu yang baik. Huruf syekh kemudian diikuti dengan awal, syawal. Syawal itu artinya waktu yang baik untuk memulai sesuatu. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, kita mau pegangi halal bihalal, melaksanakan acara halal bihalal, maka kita harus punya niat untuk kita memulai sesuatu yang baik mulai bulan Syawal ini. Karena bulan Syawal inilah adalah merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan hal yang baik. Misalnya Bapak Ibu, di dalam rumah tangga kita, kalau terjadi sesuatu hal apanya dan kita ingin mulai rumah tangga kita ini yang terbaik, maka mulai kapan kita mulainya? Mulai bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kompak ini Pak Ketua, ada pantun. Pohon salam di kebun pamangka, menjawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang paling ingin masuk surga, BKK sedang buka. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sumbawa, yang kami hormati pimpinan DPR, ada 2 unsur pimpinan di sini dan ada 3 anggota DPR hadir pada kesempatan ini.
penuh dengan punggawa-punggawa besar, baik birokrasi maupun politisi. Memang indikator politik Sumbawa itu sangat kuat di Jabatan Negara. Maka tidak banyak kecamatan yang tidak mendapat anggota DPR, baik kabupaten maupun provinsi, bahkan DPR RI, tapi bukan selalu. Mayoritas anggota DPR wilayah barat biasanya berada di kecamatan Negara. Ya, kalau kita lihat sekarang bukan kayaknya dari 11 anggota DPR bukan baru 6 anggota DPR. Luar biasa. Ya, cuma masih kalah sama Empang. Bupati baru 1 ya. Empang sudah 3. Nah, jadi tapi kita ini masih sama dengan alas, sama-sama satu alas, satu utang, 1 3 4 1 lambang, tapi kita kalah menteri. Wamen sudah ada di kita win. Saya mohon maaf dengan Pak Wabuk, kami sebenarnya tidak terlalu keliru informasi tentang acara ini yang luar biasa. Kami tidak menyangka seperti ini. Saya hanya ngomong sama pejabat dengan beberapa kandes waktu itu. Saya ke Mataram tanggal 4, Bali tanggal 8 malam, dan saya bilang perjalanan dari Mataram saya mampir waktu itu. Ternyata disiapkan acara, saya pikir kumpul-kumpul silaturahmi biasa. Tadi pagi, tadi malam ada acara malam ini dengan Pak Wabuk. Ya pikir Pak Wabuk aja pergi. Ayo Pak, Pak Wabuk saja, jangan-jangan daerah. Saya pikir ini bukan, sebagian tidak sudah dibuka daerah-daerah halal di sana, ternyata di sini. Sekali lagi kami mohon maaf karena tadi telah ada 2 acara malam ini. Kami selesaikan dulu di sana sampai jam 8, kami langsung kembali ke sini. Tapi luar biasa, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua PHBI, Pak Camat, dan seluruh panitia yang menyaksikan acara ini. Luar biasa, kami merasa bersalah, merasa berdosa rasanya kami datang terlambat. Kami biasanya datang lebih awal, tapi malam ini kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kami datang sudah agak sedikit lalu, dan malam ini sudah jam 10. Kalau saya mau bicara sekitar 5 menit, ya saya katakan tadi sama Pak Ketua, Pak Berian, 5 menit saja uangnya, karena itu Pak Bupati ngomong. Nanti kalau ada yang batuk-batuk tidak butuh panadol, berarti yang dibutuhkan adalah topik walidayah. Nah, segera saya kasih Pak Berian topik. Kalau ada yang batuk kering-kering bukan butuh panadol, tapi segera selesaikan. Salah saya akan segera. Bapak Ibu hadirin jamaah halal bihalal yang dimuliakan Allah. Yang pertama sudah disampaikan kepada Al-Ustaz Haji Rusli Jibril tadi, begitu banyak hikmah tentang halal bihalal. Tapi yang ingin disampaikan atas nama pribadi saya dan Wakil Bupati berserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan di awal hasil lebaran ini kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketahui bahwa kami ini baru berkelakar berkat
kedua melalui momen ini dan ibu-ibu juga pasti juga di antara tetangga sebelah kiri kanan itu beda juga pilihan kemarin. Maka lewat kesempatan halal bihalal ini, mari kita saling maaf-maafkan. Alhamdulillah, saya Pak Jarod dan Pak Ansuri telah mendapat mandat dari Rakyat Sumbawa untuk memimpin Sumbawa 5 tahun ke depan. Bukan pemimpin tim sukses, tapi pemimpin seluruh rakyat Sumbawa. Jadi tidak mohon maaf tim sukses yang ada di sini, kami ini bukan milik tim sukses lagi sekarang, tapi milik seluruh rakyat masyarakat Sumbawa, termasuk hutan. Hutan ini pertarungan luar biasa sengit ini Pak Presiden. Bagi kita, ya saya mau maju kembali, tidak bisa goyah, selalu saya kalah dengan itu. Ya, karena memang di sini pertarungan sengit. Namun demikian, kontribusi kejabatan hutan terhadap jabatan Suri tahun 2024 kemarin luar biasa. Tanda-tanda Pak Presiden sama Pak kita ini kami sama juga sebagai peserta. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekali lagi cukup banyak yang disampaikan oleh Kasat Pol PP tadi. Kalau saya jawab nanti bisa sampai tengah malam. Oleh karena itu akan saya jawab khusus saja. Bagaimana Brigjen Silang yang sudah airnya besar tetapi masih saling jaringan irigasi sekunder dan tersier masih kurang, sehingga jangkauan untuk sawah masih cukup banyak yang belum bisa terairi, dan ini akan menjadi catatan khusus kita nanti. Dan banyak dewan di sini ingatkan supaya ini juga harus masuk dalam rencana kita ke depan. Yang berikut juga paling penting, 2 triliun kita mengelola APBN untuk Brigjen Silang. Tapi jangan sampai yang digerogoti bagian atas adalah lahan-lahan yang unsur topsoilnya lapisan atas tanah yang sudah longgar akan masuk ke dalam Brigjen Silang, maka nanti akan menjadi dangkal, dan ini harus kita jaga. Dan saya terus terang sudah saya sampaikan dalam pidato di Dewan, pidato di RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah Sumbawa yang akan kami susun. Kami yang paling kami tekankan, kalau zaman kita kecil dulu, bagaimana kalau kita jalan dari Palu sampai Terang, sepanjang jalan kita lewati sungai-sungai mengalir air di musim kemarau. Tapi saat ini hanya beberapa sungai saja yang masih tersisa air. Di musim hujan pun sudah sedikit, apalagi musim kemarau. Kalau kita biarkan hutan Sumbawa, jantung kehidupan Sumbawa, seperti berjalan sekarang ini dan sebelumnya, mungkin 10 tahun ke depan kita Kabupaten Sumbawa akan kehilangan mata air. Jangankan air sungai, mata air akan hilang. Karena itu kami akan melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang akan mengorbankan nasib anak cucu kita. Pak Kades, semuanya yang hadir di sini, Pak Camat, kami mohon maaf kalau kami dianggap bupati wakil bupati yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penambangan pohon, illegal logging, pembuatan hutan. Maka maaf,
apa? Kami mohon maaf, kami akan tegas terhadap ini. Bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi akan menyelamatkan generasi bawah. Jantung kehidupan Sumbawa adalah hutan. Jika manusia punya jantung terganggu, maka bisa stroke, bisa out. Karena itu yang menjadi jantung kehidupan Sumbawa kami akan pertahankan dengan tegas. Mohon maaf Bapak Ibu yang telah di sini terima Pak Kades, jangan sampai Pak Kades terlibat di situ, maka Pak Kades pun akan mendapat tindakan tegas. Akan kami lakukan. Mohon maaf. Itu jawaban kedua tadi Pak Kasat PDD. Yang ketiga terkait dengan pasal yang sudah disebutkan tadi. Saya tidak mau bicarakan pasal di sini. Saya akan lakukan kajian mendalam, melibatkan berbagai pihak, bagaimana kita akan memutuskan dengan arif dan bijaksana kira-kira pasal kita, jalan pasal kita yang mana yang akan menjadi prioritas. Jadi di sini saya jawab, tidak bisa saya jawab tegas, akan kita bicarakan secara seksama, melibatkan berbagai pihak. Yang berikut, sampah. Saat ini tidak diizinkan kita untuk membuat TPA, tapi hutan ada TPA, cuma jalannya yang belum baik. Nah, kalau memang itu yang dibutuhkan, maka silakan nanti teman-teman DPR usulkan ada beberapa berdiri di sini, mari kita buat apakah tempat itu kita akan buat jalan yang baik, yang aman, sehingga untuk membuang sampah kita akan lebih mudah terjangkau. Untuk sementara silakan masing-masing desa dulu tangan itu sebelum kita buat yang lebih representatif. Ada lagi? Oh ya, yang ketertiban saya pikir ini tidak akan dijawab di sini, akan kita jawab di kantor saja seperti itu. Ada yang lain lagi? Habis. Nah, jawaban pertanyaan tadi sudah habis. Tinggal saya akan memberikan tugas saya. Kami dalam membangun Sumbawa saat ini, misi kami bagaimana mewujudkan Sumbawa yang unggul, mewujudkan Sumbawa yang maju, dan Sumbawa yang sejahtera. Untuk mengejar itu, yang pertama kami lakukan adalah bagaimana iman takwa sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami sudah menunjukkan himbauan bagaimana supaya Sumbawa ini menjadi masyarakatnya gemah merimbah, menyuburkan masjid. Kami punya program sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat subuh berjamaah? Tidak maghrib berjamaah, tidak isya berjamaah, tapi yang paling berat biasanya kita itu subuh berjamaah. Jangan berjamaah subuh di masjid, subuh di rumah aja kadang-kadang telat. Karena itu akan kami promosikan kita sholat subuh berjamaah untuk masyarakat Sumbawa. Kami dan Bapak sudah jalan-jalan setiap subuh ganti-ganti masjid, tapi memang kami lebih banyak di Masjid Agung Nurul Huda karena dekat rumah, tapi sekali-sekali ke masjid lain. Kami punya program anak-anak yang biasanya diminta sama gurunya tanda tangan sholat tarawih di masjid 1 kali setahun. Tarawih bisa ditanda tangan oleh kultum, penceramah, atau imam tarawih. Kami balik. Kalau itu yang menjadi ukuran untuk menambah nilai agama, kami rubah sedikit. Tidak usah tanda tangan di sholat tarawih, tapi tanda tangan di imam sholat subuh berjamaah masjid. Anak-anak kita
khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, SD, SMP, bisa juga TK. Kami lebih senang anak-anak nilai agama tes tulisnya 70, tetapi rajin sholat dan apalagi sholat jamaah daripada hasil tertulis agamanya 100 tapi tidak sholat. Nah, menurut Pak Ustadz lebih senang yang sholatnya rajin walaupun nilai tertulisnya kurang daripada nilai tertulisnya 100 tidak sholat. Nah, ini karakternya terbaik. Karena itu kami memotivasi anak-anak untuk sholat jamaah di masjid. Karena kalau sholat subuh anak di masjid, biasa ibu bapaknya tidak merelakan anaknya pergi kelap-kelap ke masjid sendiri. Biasanya ditemani sama ibu atau bapak mengantar ke masjid, dan biasanya tidak mengantar sampai halaman. Ibu bapak ikut masuk jadi jamaah sama anaknya. Kalau anak di masjid apa? Untuk menunjang visi-visi kami akan memberikan jatah bukir nanti bagaimana menunjang visi-visi perbanyak sumur atau jalan-jalan tadi, sehingga bagaimana petani-petani kita akan bisa lebih banyak meningkatkan produksi. Mungkin itu sekali lagi mohon maaf karena waktu sudah jam 10 lewat. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Kami tidak sengaja terhadap suatu kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih semuanya atas sambutan yang luar biasa. Kami sangat terima luar biasa hutan ini. Mari kita satukan prinsip kita. Mari kita tinggalkan perbedaan antara berbeda. Kita satukan barisan. Kita bangun semua menjadi semua yang unggul, maju dan sejahtera. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئات وتوفنا
TV streaming reportas 7 Mulyadi Iskandar.